Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah buka video ini. Kali ini ada ungkapan menarik dari M. Kodari Skaman Rocky Gerung yang ingin mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dari awal nggak masuk akal. Pemilunya sendiri nggak masuk akal kok. Oke. Jadi kita dipaksa untuk komentari sesuatu yang di awal udah busuk. Coba lihat Grace tadi itu. Grace kesulitan untuk menemukan istilah lain selain sinkronisasi. Jadi terlihat ada kegugupan untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi bahasa yang aman sekali itu. Lain waktu Grace ketua PSI, dia tajam menemukan kalimat. Jadi Grace mengedit sendiri kalimatnya supaya jadi bukan netral, justru jadi mediocre itu kalimat itu kan. Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada konten dari peristiwa itu. Ya seperti biasa transisi mengefektifkan apa istilahnya tadi itu sisa kabinet itu. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini, tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa, itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati, yang memang sudah terjadi. Jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih, Pak Prabowo dilantik, kan Pak Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti orang-orang yang Iya, kalau dia punya prerogatif, ya udah Pak Prabowo bilang nggak usah, Gerindra nggak usah. Kan logikanya begitu kan. Tapi Prabowo masih memaksakan taruh Gerindra di situ. Padahal itu prerogatif dia, atau dia bisa copot lagi. Jadi dia bersiap-siap untuk mengintip lubang persembunyian Jokowi. Demikian juga Pak Jokowi. Itu aja. Simple. Oke. Jadi menurut Anda ini justru persaingannya persoalannya bukan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ya, tapi sudah bergeser dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya? Pasti itu. Oke, saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihatnya begitu juga nggak? Ya pasti enggak lah. Oke, makanya saya tanya. Kalau enggak diundang dong. Itu iya. Ya. Ada sebagai orang dekatnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana? Enggak, jadi gini, pertama ini pasti agendanya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo akan menjadi presiden. Maka dia mulai memasukkan orang-orang supaya bisa beradaptasi. Kita lihat misalnya Menteri Hukum dan HAM, terus ada Badan Gizi Nasional. Dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan ini adalah kegiatan baru, maka kemudian perlu dibentuk lembaganya. Karena bikin lembaga sendiri untuk seluruh Indonesia itu kan perlu waktu. Lalu kemudian ada Badan Komunikasi Presiden. Pak Prabowo melihat penting sekali soal komunikasi itu bagi seorang presiden, memberikan perspektif kepada rakyat. Makanya kemudian dibuat Badan Komunikasi. Lalu ada Anggaraka Prabowo. Ya saya pasti bisa mengatakan bahwa itu adalah keinginan Pak Prabowo, karena orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan itu adalah badan komunikasinya dari Partai Gerindra gitu. Jadi Pak Jokowi mengakomodasi kepentingan Pak Prabowo, dan kepentingan Pak Prabowo itu diakomodasi itu dalam banyak hal, bukan hanya dari segi lembaga, bukan hanya dari segi individu, bahkan juga dari segi anggaran. Bagaimana tim sinkronisasi misalnya ketemu dengan Menteri Keuangan, bahkan lebih jauh lagi kemudian salah satu anggota tim sinkronisasi menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah suatu proses yang dimulai dan sudah bertahap. Ada Sudaryono, ada Tommy Djiwandono, pada hari ini ada Sudirman Andi Aktas. Pak Sudirman itu, Pak Supratman itu, mohon maaf karena bukan Gerindra ya. Pak Supratman, maksud saya bukan Gerindra, jadi nggak apal. Kalau sampai orang Gerindra apal. Pak Supratman sebelum ini adalah ketua Balek, orang yang memang sudah terbiasa berurusan dengan urusan-urusan kementerian di gitu. Jadi sebetulnya tinggal tukar posisi saja dari legislatif ke eksekutif. Bahwasanya kemudian Bang Rocky membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang itu kan modus operandinya seorang Rocky Gerung gitu loh. Pada hari ini ya kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain
selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan untuk Kenapa? segera keluar dari kabinet. Oh, Gitu. Oke. Sebetulnya bukan pertanyaan kalau PDI Perjuangan untuk keluar, justru pertanyaan yang besar adalah ngapain PDI Perjuangan di dalam sana, gitu loh. Karena PDI Perjuangan ini mengatakan Pak Jokowi ini adalah kegelapan demokrasi. Loh katanya kegelapan, kok Anda masih ada di dalam, itu masih bertahan, ngapain tetap ada di dalam? Harusnya keluar aja. Jadi Pak Jokowi membantu untuk supaya PDI Perjuangan keluar. Berarti Anda pelan-pelan. mengamini bahwa reshuffle ini memang bagian dari upaya Pak Jokowi membantu PDI Perjuangan mengeluarkan kadernya. Iya, ini namanya bukan sambil berdasarkan menyelam kinerja. minum air, Oke. membantu Pak Prabowo, presiden yang akan datang dan sudah tahu bahwa PDI Perjuangan tidak mau bergabung dengan pemerintahan, makanya keluar aja. Kalau PDI Perjuangan tetap bergabung, saya yakin sih tetap di dalam juga, nggak ada gunanya mengganti gitu loh. Tetap di dalam karena akan berlanjut. Tapi karena udah nggak mau, ngapain tetap ada di dalam? Keluar aja. Dan karena itu saya menduga ya barangkali ini bukan reshuffle terakhir, bisa jadi nanti ada reshuffle selanjutnya. Reshuffle gitu. selanjutnya mungkin Iya. menteri-menteri PDI Perjuangan atau menteri-menteri. Bisa iya, bisa enggak. Oh, tadi dikatakan oleh Pak Kodari bahwa ya ini sebetulnya cara Pak Jokowi untuk membantu PDI Perjuangan keluar. Jadi bukan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi memang ya antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Ya nggak ada soal. Apa buat saya apa tuh? Ya bahwa itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja, membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, dari awal modus operandi saya begitu. Bentur-benturin kan emang. Nggak, apa yang membuat Anda kemudian tadi berkesimpulan karena banyak Oke. orang-orang dekatnya. Coba saya ganti keterangannya itu supaya terlihat akademis. Ya. Oke. Reshuffle itu artinya ganti pemain karena nggak bisa bikin gol. Oke. Dikocok ulang tuh. Sekarang coba kita lihat demi apa sebetulnya. Tadi barusan saya baca Kompas itu. Kompas barusan wawancarai dan mungkin jadi sampel nanti. Jakarta Timur itu kemiskinannya betul-betul parah sekarang. Bahkan keluarga kecil itu dia memilih makan di warteg daripada masak sendiri. Karena kalau beli itu mahal. Lebih banyak orang yang datang ke puskesmas karena kecemasan. GERD-nya naik tuh. Ini Jakarta Timur tuh. Mestinya itu yang di-attack oleh kabinet. Kan itu realnya kan. Maka mestinya reshuffle itu untuk mengatasi masalah ekonomi. Sekarang nyari ganti mana ekonominya? Kan semua orang itu yang berbau politis kan. Jadi dari segi itu, reshuffle itu memang tidak dimaksudkan untuk attack the reason issues itu. Itu dasarnya. Kalau bukan itu alasannya, maka menurut saya itu adalah upaya untuk saling taruh bantalan. Cuman itu keterangannya, nggak ada keterangan lain. Oke. Ya itu yang disebut sebagai apa tadi modus operandi. Ya modus operandi dari Jokowi begitu emang. Modus operandi dari Prabowo juga sama kan. Kan ini dua hamster yang lompat-lompatan di kota yang kecil kan. Lalu orang tonton itu masih hamster. Oke. Satu waktu jadi serigala. Ya. Ya kalau tema pada hari ini temanya tema transisi buat saya ya. Iya. Jadi kalau misalnya Tapi dengan Bang Rocky kabinet gemuk mengatakan tadi. ini kalau ada masalah ekonomi di attack dong ganti menteri ekonominya. Kembali tema besarnya apa? Tema besar pada hari ini dengan 2 bulan menuju transisi pemerintahan, tema besarnya adalah transisi. Jadi soal kemudian apakah kemudian besar kemudian efisien itu saya nggak berpretensi menjadi jubirnya Arief Puyono ya. Iya. Tapi buat saya satu hal bahwa Pak Prabowo itu dia buat Pak Prabowo kalau kita mencoba membaca beliau, buat beliau itu persatuan itu penting, itu syarat dasar Oke. untuk bisa melakukan pembangunan. Karena kalau tidak ada persatuan, tidak ada koalisi besar, maka kemudian akan sulit melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dan saya kira itu cukup realistis untuk sebuah sistem pemerintahan dengan sistem presidensial multipartai seperti kita. Maka yang namanya kebijakan itu, sebagus apapun di atas kertas, ketika dia mau diimplementasikan, dia harus mendapatkan dukungan dari parlemen, dapat dukungan dari partai politik, dan ya itu membutuhkan sebuah kesatuan besar. Kalau istilah saya armada lah ya, ada kapal besar, ada kapal sedang, ada kapal kecil, ya ada sekoci, tapi dia bergerak dalam satu komando yang disebut sebagai armada. Nah, armada itu yang akan dibangun oleh Pak Prabowo. Orang-orang yang akan dipilih, ya kita harus realistis lah, bahwa pada hari ini seberapapun idealnya yang diinginkan oleh Arief, ya memang nanti akan datang dari 2 sumber. Realitas, ya saya kan pendekatannya ada realisme politik. Satu yang memang Pak Prabowo sendiri, terutama yang beliau bisa tentu tunjuk adalah dari internal Partai Gerindra, tetapi juga dari partai-partai koalisi ya akan ada orang-orang yang akan keluar dari kantong
ketua umum dari Golkar ketua Golkar, dari PAN ketua PAN. Ya yang bisa disampaikan oleh Pak Prabowo adalah harapan bahwa yang diberikan itu adalah orang terbaik gitu. Titipannya Pak Jokowi Soal nanti bisa kemudian diakomodasi betul nggak? semua apakah betul-betul baik atau tidak itu kan pembuktiannya post factum. Ya, betul. Titipannya Dan Mas Gibran, Pak, siapapun yang akan menjadi presiden dalam konteks Indonesia akan dihadapkan pada situasi seperti itu karena itulah sistem politik yang kita miliki pada hari ini dan pada titik itulah saya mengatakan memang tema besar dari reshuffle kali ini adalah tema transisi. Saya nggak berpretensi mengatakan ini untuk meng-attack masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya Bang Rocky meng-attack masalah, beliau salah baca situasi dan kondisi gitu loh. Iya. Karena beliau menggunakan kacamata yang salah untuk situasi yang sudah sangat-sangat berbeda gitu. Ya Jadi temanya artinya, adalah transisi. artinya nggak ada kemiskinan, artinya daya beli baik-baik aja. Oh enggak juga. Karena itu. Bukan berarti kalau tidak di-attack, masalah itu tidak ada. Apalagi ini persoalan perennial ya, persoalan-persoalan yang tidak yang selalu muncul dan ya memang membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikan. Tapi pada hari ini ketika kita bicara soal reshuffle, kacamata kita adalah kacamata transisi dan di situ Bung Rocky Gerung meleset dengan sangat jauh. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian ya, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.